Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala manfaati ulumi wa ulumikum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bab 2 nak mapel fikih ya. Bab hudud had ya, dan hikmahnya. Bab ini nanti dibagi 2 pertemuan ya, 2 pertemuan. Ini pertemuan yang pertama. Standar kompetensi yang kita pelajari di dalam bab ini ya. 1. Menghayati ketentuan Islam tentang hukum had, hukum hudud. Yang kedua, mengamalkan sikap kontrol diri dan tanggung jawab sebagai implementasi dari pengetahuan tentang hukum had atau hudud. Hudud itu jamaknya. Yang nomor 3, menganalisis ketentuan tentang hukum hudud dan hikmah-hikmahnya. Yang keempat, menyajikan contoh-contoh hasil analisis pelanggaran yang terkena ketentuan hukum had atau hudud. Indikator pencapaian kompetensi. Jadi kamu dianggap selesai di dalam bab ini kalau kamu sudah bisa ini, nak. Mengklasifikasi ketentuan hukum Islam tentang hukum hudud. Merembuk ketentuan hukum Islam tentang hukum hudud. Berakhlak mulia sebagai bentuk sikap tanggung jawab dan implementasi dari pengetahuan tentang hukum hudud. Menyeleksi ketentuan hukum Islam tentang hudud. Membandingkan ketentuan hukum Islam dengan hudud. Memberikan contoh-contoh hasil pelanggaran yang terkena ketentuan hukum hudud apa saja. Yang terakhir, mempresentasikan contoh-contoh hasil analisis pelanggaran yang terkena ketentuan hukum hudud. Ini oke, kamu bisa semua, maka berarti kompetensinya sudah kamu kuasai semua. Peta konsepnya demikian. Had, nanti yang dibahas itu adalah zina, minuman keras. Qadhaf itu menuduh zina, mencuri, merampok. Nah, ini nanti yang akan kita bahas di dalam bab hudud. Ini rada serem-serem yang kita bahas, rada serem-serem. Apa sih artinya hudud? Pada prinsipnya itu apa? Arti aslinya adalah mencegah. Tapi menurut istilah adalah hukum-hukum pencegahan terhadap yang telah ditetapkan oleh Allah, biar orang itu tidak melanggar. Maka ditentukanlah hukum hudud. Di dalam hal ini kita akan membahas adalah 1 masalah zina. Qadhaf, menuduh zina. Meminum minuman khamr, mencuri dan merampok. Ada 5 ini yang akan kita bahas dalam pertemuan kita di dalam bab hudud ini. Nah, ini mulai satu-satu, nak. Zina itu apa sih? Persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terlibat hubungan pernikahan atau perkawinan yang sah. Itu namanya zina. Nah, ini secara hukum agama, di akhirat dihukum, di dunia juga harus dihukum. Jadi harus ini dicegah biar tidak sampai terjadi perzinahan. Status hukum zina. Ulama sepakat bahwasanya hukum zina adalah haram dan termasuk dosa yang sangat besar. Hati-hati tenang. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu dekat-dekat kepada zina, karena zina adalah perbuatan yang keji dan sangat buruk. Hati-hati. Nanti lah ya dihindari toh, rek. Lah kamu tuh lihat video, lihat HP itu yang menjurus ke sana.
nanti lah sampai kepengen. Nah itu loh, makanya ya harus dekat aja nggak boleh, apalagi zinanya gitu loh, nggak boleh beneran, ini dosa tenan. Dan pengaruhnya cukup luar biasa. Sing izin nggak hanya yang melakukan, keluarganya ikut, semuanya ikut. Makanya hati-hati, lanang mbak wedok sebisa mungkin tetap ada jarak. Ojo ndusel ae sing lanang karo sing wedok ya gelem ae diduseli. Sing hati-hati, harus hati-hati beneran ini. Anak-anak, ini dasar penetapan hukum zina. Gini nak, karena nanti zina itu ada hukumannya, sampai ada yang sampai dibunuh, dirajam namanya. Maka secara pengadilan harus ada syarat ya, harus ada bukti yang sangat kuat bagaimana penetapan ini. Lah kalau umpama zina, tapi di dalam pengadilan tidak terbukti, bagaimana? Ya dihukum nggak dihukum, nah. Di dunia nggak dihukum, di akhirat ya dikepui malaikat tetap. Apa saja itu? Orang itu dihukum di dunia ya masalah zina, apabila ada 4 orang saksi yang adil. Zina gak konangan nang donya nggak dihukum, ning akhirat dihukum. Yang kedua, pengakuan pelaku zina. Jadi dia sudah ikrar, dia ngaku. Walaupun tanpa saksi, dia bisa dihukum di dunia. Syarat penetapan had zina. Jadi kalau salah satu dari 2 di atas itu dapat dibuktikan, maka orang yang zina harus dihukum di dunia. Kalau tidak, salah satu nggak terpenuhi, maka ya di dunia lolos. Di akhirat jangan sampai. Hukum Allah sangat luar biasa. Sekarang syarat orang zina itu bisa dihukum: 1, berbaligh dan berakal. Anak kecil sebelum balik zina, maka dia tidak dihukum kayak zina, ditakzir. Nanti pengadilan yang menentukan. Yang kedua, berakal. Orang gila kok zina, gila beneran loh nak, maka ya tidak boleh dihukum, dia dimasukkan di rumah sakit jiwa. Perbuatan zina dilakukan tanpa paksaan, jadi mohon maaf, enak arek wedok diperkosa, maka arek wedok itu tidak harus dihukum, yang memperkosa yang harus dihukum. Yang C, pelaku zina mengetahui bahwa konsekuensi dari perbuatan zina adalah had. Ya ini dihukum di negara Islam itu kan memang zina itu ada ketentuan. Maka nanti begini, umpama ada orang yang baru masuk Islam di negara Islam ya, terus dia zina. Nah, oleh hakim direken, nah dia memang baru masuk Islam 2 jam atau 4 jam, belum pernah ngaji bahwasanya zina itu kalau sampai zina ada had. Maka orang ini oleh hakim tidak dihukum. Ya dihukum, tapi hukumannya tidak sekeras kalau dia sudah tahu hukum tentang zina. Dan yang keempat adalah telah diyakini secara syarak bahwa pelaku zina benar-benar melakukan perbuatan zina itu. Dia yakin betul tentang itu. Macam-macam zina dan hadnya. Zina itu dibagi karena ya berkenaan dengan hukumnya berbeda. Yang pertama zina muhsan. Zina yang dilakukan orang yang sudah menikah atau pernah menikah. Sudah menikah setelah itu cerai, janda atau tidak. Ini muhsan. Nah kalau zina seorang muhsan ini dirajam, dilempari batu sampai meninggal dunia. Dan yang B adalah zina ghairu muhsan. Zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah. Nah ini para ahli fikih sepakat zina ghairu muhsan itu baik laki-laki atau perempuan dicambuk sebanyak 100 kali. Nanti ada beberapa tambahan, tapi nanti di bawah ada pembahasannya. Zina ghairu muhsan itu tadi kan diterangkan oleh Pak Imam tadi, dia dicambuk 100 kali. Nah ini ada beberapa pendapat ulama ditambah selain dia dicambuk 100 kali, itu dia diasingkan, diusir dari kampungnya selama 1 tahun. Ini perbedaan pendapat sayang.
Imam Syafi'i, Imam Ahmad berpendapat bahwa ya selain 100 kali diasingkan selama 1 tahun. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa had bagi penzina ghairu muhsan ya hanya campur 100 kali. Pengasingan hukum tambahan adalah kebijakan sepenuhnya dipasrahkan kepada hakim. Jadi bukan ketentuan, itu hanya hakimnya. Kalau memang ingin nambah silahkan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Imam Malik dan Imam Auza'i berpendapat bahwa had bagi pezina laki-laki 100 kali diasingkan 1 tahun. Lek perempuan 100 kali tok gak diasingkan. Hikmah diharamkan zina. Apa sih zina kok diharamkan? Satu, memelihara dan menjaga keturunan dengan baik. Ben gak campur. Lah kaya wedhus campur kabeh. Nanti anake majangi mboke, duwe anak terus piye? Ya angel, makanya harus terpelihara. Menjaga harga diri dan kehormatan manusia. Yang ketiga, menjaga ketertiban dan keteraturan rumah tangga. Kalau ndak ada, nah, yo orang mari zina, punya anak, anaknya dibuang, selesai. Ndak ada tuntutan. Yang keempat, memunculkan rasa kasih sayang terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. Seneng nak punya anak itu. Nah, tapi kalau belum nikah punya anak, walah, malah petaka. Yang C, kodaf. Kodaf, pengertian kodaf. Kodaf artinya adalah melempar sesuatu. Menurut syariat adalah penisbatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain kepada perbuatan zina. Mudahnya menuduh zina, itu namanya kodaf. Karena apa? Zina ini Masya Allah, orang dituduh zina itu mbok. Satu secara harga diri, secara apa, dan juga bisa dihukum. Maka orang nuduh zina ini juga jangan macam-macam. Nggak punya bukti bisa dihukum dia. Hukum qadzaf salah satu dosa besar yang diharamkan oleh syariat Islam. Di antara dalil-dalilnya adalah innalladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minatil lu'inu fid dunya wal akhirah walahum adzabun adzim. Orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik yang lengah dan beriman dengan tuduhan berzina, maka mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan bagi mereka hukuman yang sangat berat. Tidak boleh terhati-hati. Had kodaf, apa hukumannya? Mereka dicambuk 80 kali bagi yang merdeka, 40 kali bagi budak. Budak sudah nggak ada. Jadi ya luar biasa, nah. Orang oleh tenang. Syarat-syarat berlakunya hukum kodaf. Tertuduh zina adalah muhsan, orang terpelihara. Kalau menuduh seorang pelacur dituduh zina, tidak bisa membuktikan apakah dia tidak dihukum, tetapi hukumannya berbeda. Penuduh baligh dan berakal. Kalau yang nuduh belum baligh dan tidak berakal, ya konsekuensi hukumnya berbeda. Tuduhan berzina benar-benar sesuai dengan aturan syara. Ya, nuduh tenanan. Ini maka harus dihad secara hukum qadzaf. Gugurnya had qadzaf. 1. Penuduh dapat menghadirkan 4 orang saksi, ya jelas, maka dia tidak dihukum. Yang dihukum yang dituduh karena terbukti. Yang kedua, li'an, sumpah seorang suami atas nama Allah. Ini nggak tenang. Untuk suami istri yang saling tuduh menuduh zina, ini insya Allah kamu sebenarnya waktu dulu diterangkan talak ini ada sumpah li'an. Sumpah li'an ini gini, seorang suami yang menuduh istrinya zina, maka dan dia tidak punya bukti, maka dia itu harusnya dihukum.
Tapi dia boleh tidak dihukum kalau dia mau bersumpah, sumpah li'an. Sumpah li'an itu dilakukan di masjid, ya lengkapnya waktu kamu bab talak ya, diterangkan Pak Imam aja. Sekarang agak singkat ya. Seorang suami nuduh istri zina, tidak bisa membuktikan, maka suami ini wajib dihukum, harusnya begitu. Tapi dia bisa terbebas dari hukuman apabila dia bersumpah li'an. Nang masjid di hadapan hakim, dia bersumpah begini, wallahi demi Allah, saya bersumpah bahwasanya istri saya bernama ini telah berzina selama 4 kali. Setelah 4 kali, orang ini dinasihati oleh hakim, Pak, sama coba terus nih sumpah iki. Lek terus nih jenengan berbohong, jenengan akan dihukum oleh Allah sangat berat di akhirat. Enggak, saya memang yakin istri saya berzina. Maka sumpah yang kelima, dia ngomong begini, demi Allah, semoga laknat Allah menimpa diri saya kalau saya berbohong tentang tuduhan saya bahwa istri saya berzina. Ini maka dia tidak boleh dihad menuduh zina. Istrinya bagaimana? Istrinya wajib dihad zina. Lah istrinya bisa tidak dihad zina, dia juga harus bersumpah, sumpah li'an. Mirip dengan suaminya. Jadi dia di masjid, di hadapan qadhi, hakim, dia bersumpah begini, demi Allah, saya bersumpah bahwasanya suami saya berbohong atas tuduhan dia kepada saya tentang zina. Setelah 4 kali, si wanita dinasihati oleh hakim, Mbak, sama lek zina ngaku toh hukum di dunia tidak seberat hukum di akhirat. Wis zina itu dosa, sampeyan sumpah bisa lebih dosa lagi. Buat Pak Hakim, memang saya tidak berzina. Maka sumpah yang kelima, dia mengatakan, wallahi, semoga laknat Allah menimpa diri saya apabila saya berbohong atas pengakuan saya tidak berzina. Nah, setelah itu ya dua-duanya tidak dihukum, tetapi menjadi talak bain dan pasti salah satunya ada yang berbohong. Nah, itu namanya tolak li'an namanya. Dan yang ketiga adalah tertuduh memaafkan. Masih mari nuduh, begitu akan dihukum, lah yang dituduh itu nyepuro nak memaafkan, maka ya gugur, tidak harus dihad, tidak harus dihukum tentang tuduhan dia tentang zina. Hikmah diharamkan qadzaf, menjaga kehormatan diri seorang di mata masyarakat, ya ben gak ngawur kan, tuduh menuduh. B, agar seorang tidak begitu mudah melakukan kebohongan, jelas. Yang C, agar si penuduh merasa jera dan sadar dari perbuatannya, nggak saling ahlinya itu ahli nuduh. Dan yang D, menjaga keharmonisan pergaulan antar sesama anggota masyarakat. Yang C, yang E terakhir, mewujudkan keadilan di kalangan masyarakat. Ini ya sebagian hikmah tidak diperbolehkannya menuduh zina. Ini bab 2, bagian yang pertama sudah berakhir. Kita lanjut pada pertemuan berikutnya nak ya. Pak Imam pesan, keterangan ini ya belum sempurna, ya kamu harus tetap membaca bukunya, membaca LKS-nya, biar pemahamanmu lebih mendalam. Kita akhiri bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.